Terima kasih pemirsa, Anda masih di Warta Istana. Di awal pekan ini, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut disepakati kerjasama di bidang ekonomi dan pariwisata. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Wisma Perdamaian Senin 14 November di Semarang, Jawa Tengah. Perdana Menteri Lee bersama istrinya Ho Ching tiba di Wisma Perdamaian pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka disambut meriah oleh murid-murid sekolah yang mengenakan seragam atau pakaian adat Nusantara dan tentara keraton. Selain itu juga ada pertunjukan tarian Jawa dan atraksi dua barongsai. Setelah acara penyambutan tersebut, Presiden Joko Widodo dan PM Lee langsung melakukan pertemuan bilateral di Wisma Perdamaian untuk membahas sejumlah kerjasama, di antaranya ekonomi, pariwisata, serta keamanan kawasan. Dalam keterangan pers kepada media, Presiden menyampaikan bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura tidak terpengaruh oleh lesunya ekonomi dunia. Tercatat total investasi Singapura mengalami kenaikan sebesar 44%. Singapura merupakan salah satu mitra utama kita di bidang perdagangan dan investasi. Dan di tengah kelesuan ekonomi dunia, investasi Singapura masih menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Dari bulan Januari sampai September 2016, jumlah investasi Singapura ke Indonesia mencapai 7,1 miliar US dollar, mengalami kenaikan 44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain bidang ekonomi, dalam pertemuan tersebut juga disepakati kerjasama di bidang pariwisata yang bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata baru di Indonesia. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar rakyat yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan sesuai standar dan berkualitas. Dia berharap agar BPJS Kesehatan dapat memperbaiki manajemen pelayanan yang transparan dan akuntabel. Dalam ratas Rabu sore yang membahas perihal BPJS Kesehatan, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak bekerja keras untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Sehat bisa lebih merata, sehingga seluruh warga bisa mendapatkan akses di bidang kesehatan. Presiden juga meminta untuk dipastikan bahwa rakyat yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan berkualitas. Karenanya Presiden mengharapkan agar BPJS Kesehatan memperbaiki manajemen pelayanan yang transparan dan akuntabel. Saya harapkan BPJS Kesehatan juga terus memperbaiki manajemen pelayanan, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, harus transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, mungkin perlu kita bahas bersama mengenai kemungkinan BPJS Kesehatan ini kita berikan semuanya kepada daerah dan manajemennya, pengawasannya tetap berada di pusat. Presiden menambahkan karena jaminan dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan rakyat Indonesia, maka hal ini haruslah menjadi perhatian serius bersama, bukan hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Presiden pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa berbagi beban dan tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Nanti di Menteri Kesehatan dan Indonesia kini memiliki pahlawan nasional baru dengan ditetapkannya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, seorang tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Penganugerahan tersebut diberikan karena jasanya dalam perjuangan merebut kemerdekaan, utamanya saat perjuangan menggerakkan para santri saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dan warta ini pemirsa sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di Warta Istana untuk hari ini. Warta Istana bisa Anda saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nabila Karisti pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati akhir pekan.
Bertempat di Istana Negara Rabu siang, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, seorang tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gelar pahlawan nasional tersebut diberikan kepada almarhum karena jasa beliau dalam memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, juga perjuangan politik untuk mencapai, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada almarhum Maijen TNI Andi Matalata dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tanda kehormatan bintang yang sama juga diberikan kepada almarhum Letkol Suroeji dari Provinsi Jawa Timur. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Poki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan.